Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah dasar-dasar akuntansi. Di sini kami akan mempresentasikan makalah hasil diskusi kami. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya. Yang pertama, saya sendiri Aulia Putri Mastanisya sebagai moderator, dan pemateri pertama yaitu Saudari Mary Fatmawati, dan materi kedua yaitu Saudari Reski Zakira. Materi makalah kami ialah aset tak berwujud yang akan dijelaskan pertama pada Saudari Mary Fatmawati. Pengertian dan karakteristik aktiva tak berwujud. Aktiva tak berwujud adalah hak istimewa dan keuntungan kompetitif yang timbul dari pemilikan suatu aktiva yang berumur panjang yang tidak memiliki wujud fisik tertentu. Bukti pemilikan aktiva tak berwujud bisa berupa kontrak, lisensi, atau dokumen lain. Aktiva tidak berwujud mungkin timbul dari pemerintah seperti hak paten, hak cipta, fransis, merek dagang, dan nama dagang. Perusahaan lain misalnya pembelian yang mencakup pembayaran untuk goodwill, penjualan tertentu seperti fransis dan lease. Karakteristik aktiva tidak berwujud. Aktiva tak berwujud mempunyai karakteristik penting, yaitu yang pertama, kurang memiliki eksistensi fisik, tidak seperti aktiva berwujud, properti, pabrik, dan peralatan. Aktiva tak berwujud memperoleh nilai dari hak dan keistimewaan atau privilege yang diberikan pada perusahaan yang menggunakannya. Yang kedua, bukan merupakan instrumen keuangan. Aktiva seperti deposito bank, piutang usaha, dan investasi jangka panjang dalam obligasi serta saham tidak memiliki substansi instrumen keuangan dan menghasilkan nilainya dari hak untuk menerima kas atau ekuivalen kas di masa depan. Yang ketiga, bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi. Aktiva tak berwujud menyediakan jasa selama periode bertahun-tahun. Investasi dalam aktiva ini biasanya dibebankan pada periode masa mendatang melalui beban amortisasi periodik. Akuntansi untuk aktiva tak berwujud mempunyai masalah yang sama dengan akuntansi aktiva jangka panjang lainnya, yaitu menentukan nilai terbawa awalnya. Akuntansi untuk jumlah setelah akuisisi dalam kondisi bisnis normal atau amortisasi, dan akuntansi untuk jumlah jika nilainya turun secara substansial atau secara terus-menerus. Klarifikasi dan prinsip akuntansi dasar aktiva tak berwujud. Yang pertama, akuisisi atau manner of acquisition. Yang kedua, dapat diidentifikasi atau identifiability. Yang ketiga, dapat dipertukarkan atau exchangeability. Yang keempat, periode manfaat yang diharapkan atau period of expected of benefit. Untuk aktiva tak berwujud melibatkan prinsip dan prosedur akuntansi serupa yang diaplikasikan untuk aktiva tak berwujud lainnya, seperti properti, pabrik, dan peralatan, yaitu pada akuisisi menerapkan prinsip biaya, selama periode penggunaan menerapkan prinsip penandingan, pada disposisi menerapkan prinsip pendapatan. Keuntungan atau kerugian yang diakui atas pelepasan sama dengan selisih antara pertimbangan yang diterima. Pencatatan dan penilaian aktiva tak terwujud. Biaya akuisisi merupakan biaya pasar saat ini dari semua penukar yang diserahkan atau dari aktiva yang diterima. Mana yang lebih dapat ditentukan. Perlakukan akuntansi berbagai jenis aktiva tak terwujud. Cara akuisisi jenis pembelian dibuat secara internal. Yang pertama, A. Aktiva tak berwujud yang dapat identifikasi secara terpisah atau hak paten, merek dagang, dan biaya organisasi. B. Dikapitalisasikan pada biaya akuisisi. C. Diamortisasi selama umur hukum atau estimasi masa manfaat, mana yang lebih disingkat dengan umur maksimum 40 tahun. D. Dibedakan atau dikapitalisasi tergantung pada aktiva tak terwujud tertentu.
Yang E, jika kapitalisasi akan diamortisasi sebagai aktiva tak terwujud yang dibeli. F, aktiva tak terwujud yang tidak dapat diidentifikasi secara terpisah atau goodwill. G, dibedakan saat terjadinya. H, tidak tersedia pilihan untuk pengkapitalisasian sehingga tidak ada amortisasi. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengestimasi umur aktiva tak berwujud. Yang pertama, A, ketentuan hukum, peraturan, atau kontraktual yang dapat membatasi umur manfaat maksimum. B, ketentuan untuk pembaruan atau renewal atau perpanjangan extension yang dapat mengubah batas masa manfaat aktiva tersebut. C, pengaruh keusangan, permintaan, dan faktor ekonomi lainnya yang dapat mengurangi umur manfaat. D, perkiraan umur pelayanan atau service life dari seseorang atau kelompok pengawal. E, tindakan yang diharapkan dilakukan pesaing dari pihak lainnya yang dapat membatasi kompetitif yang sudah ada. F, umur manfaat yang tidak terbatas dan masa manfaat yang tidak dapat diproyeksikan dengan layak. G, apakah aktiva tak terwujud itu terdiri dari berbagai faktor individual dengan umur manfaat efektif yang bervariasi. Aktiva tidak berwujud yang dapat diperuntukkan. Aktiva tak berwujud yang dapat diperuntukkan adalah aktiva tak berwujud yang dapat diidentifikasi sebagian dari aktiva lainnya dan dapat dijual secara terpisah. Contohnya, 1. Hak paten, 2. Hak cipta, 3. Merek dagang, 4. Waralaba, 5. Biaya organisasi. Kesimpulan pada makalah kami ialah aktiva tak berwujud adalah hak istimewa dan keuntungan kompetitif yang timbul dari pemilikan suatu aktiva yang berumur panjang yang tidak memiliki wujud fisik tertentu. Bukti pemilikan aktiva tak berwujud biasa berupa kontrak lisensi atau dokumen lain. Aktiva tak berwujud mungkin timbul dari pemerintah seperti hak paten, hak cipta, franchise, merek dagang, dan nama dagang. Perusahaan lain seperti pembelian yang mencakup pembayaran goodwill, penjualan tertentu franchise, dan lisensi. Aktiva tak berwujud mempunyai karakteristik penting yaitu kurang memiliki aksintentatif, bukan merupakan instrumen keuangan, bersifat jangka panjang, dan menjadi subjek amortisasi. Klarifikasi aktiva tak berwujud yaitu cara akuisisi, dapat diidentifikasi, dapat dipertukarkan, periode manfaat yang diharapkan. Prinsip akuntansi dasar untuk aktiva tak berwujud yaitu pada akuisisi menerapkan prinsip biaya, selama periode penggunaan menerapkan prinsip penandingan pada disposisi dan menerapkan prinsip pendapatan. Mungkin itulah saja hasil diskusi makalah kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.